Shalom bagi kita semua. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan supaya kita saling mengasihi. Supaya kita saling mengasihi. Dan perintah ini diberikan di mana Yesus juga telah melakukannya terlebih dahulu, yaitu bahwa Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dan Yesus mengatakan kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Di ayat-ayat sebelumnya Yesus mengatakan, aku adalah guru dan Tuhanmu. Aku adalah guru dan Tuhanmu. Jikalau Yesus adalah guru dan Tuhan kita, yang begitu mengasihi kita, terbukti dari Dia memberikan nyawanya untuk kita, mati bagi dosa kita, mati di kayu salib supaya kita diampuni, supaya kita diselamatkan. Dia telah melakukannya, telah mengasihi kita, membuktikan kasih itu. Dan Dia mengatakan, kalau kamu melakukannya, orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Sebab Yesus datang itu adalah simbol kasih yang terbesar yang terjadi di alam semesta ini yang pernah ada, yaitu Tuhan mati bagi umatnya. Tuhan memberikan nyawanya bagi umatnya, bagi umat manusia, bagi dunia, sehingga yang percaya, yang menerimanya akan diampuni dan diselamatkan. Karya terbesar di alam semesta ini, yaitu Allah yang Maha Kuasa turun ke tengah-tengah umat manusia, memberi dirinya mati bagi dosa dunia. Tuhan mengatakan, ini perintah. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Bukan kalau bisa, saranku, atau ya peraturan. Tidak, ini perintah. Perintah itu beda dengan masukan, saran, kalau bisa, maunya, tidak. Tapi ini perintah, perintah baru. Kenapa ada perintah baru? Ya sebelumnya ada perintah yang sebelumnya. Ya, ada perintah yang sebelumnya, yaitu dalam perjanjian lama ada 10 perintah. Kasihi Tuhanmu, hormati Tuhanmu, hormati hari Sabat, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, jangan membuat patung untuk disembah. Itu perintah semua. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu. Itu diatur dalam perjanjian lama. Itu juga perintah, 10 perintah Allah. Maka Yesus mengatakan ini perintah baru untuk menggenapi. Sebenarnya masalah mengasihi ini inti dari pengajaran Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan kasih itu adalah inti dari kitab Taurat, kitab para nabi. Seluruh isi dari perintah-perintah itu sebenarnya saling mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Jikalau dalam 10 perintah Allah itu, perintah pertama sampai keempat itu kepada Tuhan. Secara vertikal itu tentang ketaatan kepada Tuhan, yaitu akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, kemudian kuduskan hari Sabat. Itu tentang perintah langsung kepada Tuhan. Itu
mewakili kasih kita kepada Tuhan, hormat kita kepada Tuhan. Karena ada dalam kitab Ulangan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Ya, jadi mengasihi Tuhan itu lewat melakukan perintahnya. Kemudian mengasihi sesama. Orang tua kita itu sesama manusia. Hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, itu bagaimana kita menghormati orang lain, mengasihi orang lain. Maka ada firman mengatakan inti dari semua hukum itu adalah kasih. Maka kedatangan Yesus adalah penggenapan daripada hukum Taurat. Sebab sebelum Yesus datang ke dunia ini, dia telah dinubuatkan di dalam kitab Taurat. Bagaimana Musa mengatakan, salah seorang daripadamu yang seperti aku ini akan memimpin Israel dengan kebenaran dan keadilan. Itu bicara tentang Yesus. Bahkan dalam Kejadian 3 ayat 15 telah dinubuatkan sebagai Injil mula-mula, proto-injili, bahwasanya keturunan perempuan yaitu Yesus yang lahir dari perempuan yaitu Maria akan menghancurkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumitnya, yaitu simbol penyaliban itu. Jadi Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Begitu juga dengan kasih ini, sebenarnya sudah ada sebelumnya, yaitu dalam Taurat itu tentang kasih. 10 hukum Taurat itu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan Tuhan mengatakan ini perintah baru. Itu sebenarnya inti dari semua di perjanjian lama itu adalah kasih. Kasihi sesamamu. Kasihi sesamamu seperti aku telah mengasihimu. Sehingga orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kasih ini penting. Apa sih kasih itu? Kasih itu adalah kita berkehendak supaya orang menerima kebaikan, menerima kemujuran, keselamatan, menerima hal-hal yang baik, begitu ya. Kita tidak mementingkan diri sendiri, kita memperhatikan orang lain juga. Ya. Tidak mengenakkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tapi orang korban, orang dikorbankan. Tetapi kasih itu adalah kita berkorban tapi orang menjadi beruntung gitu, menerima kebaikan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengorbankan dirinya tetapi orang selamat. Jangan sebaliknya, kita selamat orang dikorbankan. Itu sudah salah, bertolak belakang dengan kasih itu. Kasih itu ya kita berkorban, orang beroleh kebaikan dengan memberi. Contoh ya, memberi bantuan, ya kita kan mengorbankan sesuatu, mengorbankan materi, nah, tapi orang diuntungkan. Atau pengorbanan kita mungkin tidak materi, mungkin perhatian kita, kepedulian kita. Nah, mungkin dia butuh kita dengarkan, dia mencurahkan isi hatinya, mungkin dia sedang berbeban berat, kita memberi perhatian, memberi masukan, dorongan, semangat. Itu kasih. Jadi kasih itu berkorban. Jadi seperti Tuhan berkorban bagi murid-murid, bagi kita juga berkorban buat orang lain. Meniru apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kamu melakukan ini, orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi kita ini memang diajarkan untuk berkorban demi kebaikan dunia, demi kebaikan orang-orang di sekitar kita. Jangan pula kita bagaimana kita beruntung tidak peduli orang lain, itu bukan kasih namanya. Jadi saudaraku, mari kita belajar mengasihi, berkorban. Apakah waktu kita, apakah materi kita, atau banyak hal demi kebaikan orang lain. Dan tentu itu juga akan berbalik kepada kita. Itu pasti akan memberi dampak secara otomatis juga untuk kebaikan kita. Sebab apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau kamu menabur kebaikan, menabur perhatian, menabur ya dukungan segala macam, kamu akan memperolehnya juga. Ketika kamu mengasihi, kamu juga akan beroleh kasih. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama melakukan firman Tuhan, itu saling mengasihi, sebab Tuhan telah mengasihi kita sebelumnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.